Shalom, damai di hati, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Feralina Lahiwu, saya pendeta jemaat di Gemim Getsemani Madidir Kota Bitung. Saya bersyukur sekali boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara semua lewat media YouTube di saat ini. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saat ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan bacaan Gemim di minggu yang berjalan dari tanggal 20 sampai 26 Agustus 2023, yaitu kita akan baca dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-20. Namun saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Saat ini kami merasakan penyertaan-Mu yang begitu sempurna di tengah-tengah kehidupan kami semua. Sehingga ketika kami ada saat ini, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Saat ini kami akan kembali mendengarkan bahkan merenungkan sabda firman Tuhan yang senantiasa akan memotivasi, menuntun dan mengarahkan kehidupan kami. Untuk itu berkatilah kami semua, sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu ini, benar-benar kami akan mengambil semua perlengkapan senjata Allah untuk kami pergunakan dalam kehidupan kami, melawan tipu muslihat iblis di tengah-tengah perjalanan hidup yang kami hadapi. Untuk itu berkatilah kami semua saat ini dengan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. Marilah saudara-saudara yang ada di rumah yang mendengarkan video khotbah di saat ini, kita akan membaca bersama Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-20. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dalam perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi, shalom, damai di hati. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini tema yang diangkat oleh Gereja Masih Injili di Minahasa, yaitu kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Saudara-saudara, untuk apa perlengkapan senjata ini? Tentunya saudara-saudara, ini untuk digunakan ketika berperang.
Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat seorang prajurit, ya sudah lengkap dengan senjata-senjata, berarti mereka sudah siap untuk perang. Mereka akan berperang dan dalam peperangan tersebut mereka dipersenjatai dengan perlengkapan yang digunakan untuk perang. Saudaraku, berperang karena ada lawan. Saat orang berperang berarti ada musuh. Ya, berperang tujuannya untuk mengalahkan musuh. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saat ini kita juga diajak untuk mengenakan perlengkapan senjata Allah. Berarti hal ini kita diajak untuk berperang. Karena hidup ini memang peperangan, saudara-saudara ya. Dalam pengertian bahwa setiap hari kita harus berperang melawan musuh kita. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang berperang tadi saya katakan berarti dia ada musuh. Namun yang jadi pertanyaan kepada kita semua, siapakah musuh kita? Nah, saudara, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Apakah Bapak Ibu Saudara punya musuh? Kalau ada yang punya musuh, tolong lambaikan tangan, saudara ya. Nah, jadi pertanyaan kepada kita, siapa musuh saudara-saudara? Ya, adakah yang menyaksikan video ini dia pemusuh adalah mertua? Mari angkat tangan yang musuhnya mertua, saudara ya. Atau mungkin musuhnya ipar, ya, ipage ya. Mungkin DP musuh DP ipar, saudara-saudara. Nyandak baku cocok, ya, nyandak baku cocok dengan ipar, jadi baku musuh dengan ipar. Nyandak baku cocok dengan mamak mantu, dengan mertua, jadi musuh dengan mertua. Pada pe kontak dia tulis mertua penama musuh besar. Tuh. Atau mungkin ada DP musuh Birman, saudara ya. Kalau lihat Birman dia bilang sudah sana tapi musuh udah lewat. Atau mungkin saudara-saudara, musuh kita adalah keluarga kita, saudara kita, kakak beradik kita, saudara-saudara, karena mungkin baku tak salah, baku masalah, baku musuh karena warisan, ya, baku musuh karena persoalan tanah, baku musuh karena persoalan harta warisan yang diwariskan. Karena tidak jarang saat ini ya terjadi peperangan saudara bersaudara karena warisan, peperangan kakak adik karena tanah, saudara ya. Makanya DP kakak DP musuh, DP adik DP musuh, semua baku musuh, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saat ini sebagai hamba Tuhan saya mau katakan bahwa mereka itu bukan musuh kita. Kalau deng dorang semua itu deng mertua, deng ipar, deng birman atau tetangga, dengan saudara itu torang mesti baku-baku baik, baku-baku sayang, bukan torang baku musuh, saudara ya. Amin. Jangan baku musuh, karena itu dorang itu bukan torang pemusuh, tapi dorang itu harus torang kasih, kan? Firman Tuhan bilang kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi itu harus kita kasihi, itu harus ada hubungan baik di antara kita. Tadi saya katakan ya, baku-baku baik, baku-baku sayang, kok jangan baku musuh. Ya, ada perdamaian, ada sukacita, jaga itu tali kekeluargaan, jaga itu tali persaudaraan. Karena torang sumerdeka, saudara ya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lalu siapa musuh kita? Saudara, ayat 11 bilang begini. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Siapa musuh kita, saudara-saudara? Musuh kita adalah iblis. Lawan kita adalah iblis. Ya, makanya Paulus katakan di ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini,
melawan roh-roh jahat di udara. Kita harus melawan iblis karena iblis adalah musuh kita. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau iblis adalah musuh kita, maka kita harus tahu betul, ya, kita ini berhadapan dengan siapa. Kita harus tahu betul siapa lawan kita, saudara-saudara, ya, supaya ketika kita tahu betul siapa musuh kita, siapa lawan kita, siapa yang akan berperang dengan kita. Kalau torang tahu betul siapa torang pelawan, maka torang akan mempersiapkan diri dengan baik dalam peperangan tersebut. Supaya apa? Supaya torang menang, jangan torang kalah, saudara-saudara. Ya, makanya iblis itu harus dilawan. Jangan kasih biar. Karena kalau kasih biar, saudara, torang akan kalah. Tapi kita harus melawan iblis. Makanya firman Tuhan bilang begini, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mari saudara yang diberkati Tuhan, melawan iblisnya tidak dengan senjata api. Ya, Paulus bilang bukan melawan darah dan daging, ya, tapi melawan iblis. Rasul Paulus telah memberikan kuncinya, saudara-saudara, ya, yaitu kita harus menggunakan senjata Allah. Karena ketika kita menggunakan senjata Allah, itulah senjata yang dapat membunuh iblis, yang dapat memusnahkan iblis, yang dapat membuat iblis lari, saudara-saudara, ya. Nyak bisa dorang kalahkan petorang. Maka dari itu torang mesti gunakan itu perlengkapan senjata Allah. Ayat 13 bilang begini, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Kalau bilang seluruh, berarti saudara jangan sampai kurang satu, ya, jangan sampai kurang satu dua apalagi banyak, bahaya saudara. Dan ini perintah ambil, ya, karena torang bisa baku melawang dengan tangan kosong, saudara. Kita harus mengambil perlengkapan senjata Allah, seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena kalau kita tidak ambil seluruh perlengkapan senjata Allah, kita bisa kalah, saudara-saudara. Karena hanya ini yang bisa mengalahkan tipu muslihat iblis. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, makanya jangan sampai ada yang tertinggal, ya. Semua itu penting. Makanya firman Tuhan bilang seluruh. Kalau bilang seluruh, semua. Jangan sampai tak kurang satu. Karena semua itu penting. Apa-apa saja itu perlengkapan senjata Allah sini, saudara-saudara, ya. Kita lihat bersama. Ayat 14 kemudian mengatakan firman Tuhan begini. Jadi berdirilah tegap, berbaju sirahkan kebenaran. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Wow, saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum menggunakan perlengkapan senjata Allah ini, Alkitab mencatat bahwa berdirilah tegap. Namun saudara, berdiri tegap ini bukan cuma berdiri di pos dan bajaga, berdiri tegak, bukan hanya seperti itu, saudara. Bukan itu maksudnya. Berdiri tegak bukan cuma berdiri kong tegak begini biar lalarmu apa kong sudah boleh magerah. Tapi berdirilah tegak di sini adalah berdiri marso pasang gaya, saudara-saudara. Dalam pengertian bukan pasang gaya selfie, hai guys foto akang, bukan, saudara, ya. Tapi so siap-siap mau berserang. Itu tuh berdiri tegak, saudara, dalam pengertian berdiri kong siap mau perang, saudara-saudara. Ya, mar bukan cuma dengan tangan kosong. So siap serang dengan perlengkapan senjata Allah. Dikatakan di sini tadi saya sudah bacakan,
yaitu yang pertama adalah berikat pinggangkan kebenaran. Jadi apa itu perlengkapan senjata Allah. Jadi sama anak-anak kalau mau sekolah saudara, so ada DP perlengkapan sekolah semua. Ada buku, ada pulpen, ada tipex, ada penghapus, ada pensil, ada tas, ada sepatu, semua siap DP perlengkapan. Bagaimana dia pergi sekolah kalau ada perlengkapan saudara. Makanya kan kalau jaga buka sekolah begitu, banyak orang tua sibuk karena apa? Cari perlengkapan. Karena dia mau masuk sekolah untuk belajar, untuk sekolah saudara-saudara ya. Jadi mesti siapkan semua dari perlengkapan. Dia mesti siap supaya dia maju untuk sekolah, untuk belajar. Begitu juga perlengkapan senjata Allah ini adalah pertama Rasul Paulus katakan berikat pinggangkan kebenaran. Artinya apa saudara? Di sini mau bilang ikat itu pinggang dan kebenaran. Dalam pengertian bahwa saudara, sederhana saya mau katakan ini, ikatlah pinggangmu dengan kebenaran. Pernah enggak orang lihat orang pakai celana kong dia longgar? Ya, kong kurang sedikit angka, karena longgar. Tapi kalau dia pakai ikat pinggang tuh dia taspan, yang enggak longgar saudara ya. Sehingga ikat pinggang atau sabuk ini, saya mau katakan saat ini tentang ikat pinggang kebenaran ini saudara, dia tidak hanya mengecangkan, tetapi ikat pinggang perang ini untuk apa? Untuk menaruh pedang, untuk menaruh pistol, untuk menaruh senjata dan lain-lain sebagainya saudara-saudara ya. Mengapa ikat pinggang kebenaran? Mengapa kebenaran saudara? Karena baik saja tidak cukup saudara ya. Melawan iblis, kebenaran itu mutlak. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, kita harus menjadi orang yang berpegang pada kebenaran Tuhan ya. Karena iblis suka menipu, iblis suka berdusta ya. Tapi orang yang berpegang teguh pada kebenaran akan melawan tipu muslihat iblis ya. Lawan tipu dan kebohongan itu adalah kebenaran. Sehingga orang benar itu saudara tidak akan kompromi dengan dosa. Namanya benar-benar ya, bukan benar jadi salah, bukan benar jadi dusta. Sehingga penting ya perlengkapan senjata kebenaran ya. Kebenaran itu harus ada di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya. Orang yang terikat kebenaran tidak akan melonggarkan ketidakbenaran saudara. Makanya Amsal 11 ayat 9a bilang begini, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup. Ternyata penting itu kebenaran. Maka dari itu kita harus berpegang teguh pada kebenaran saudara. Memang mesti kancing baik-baik itu kebenaran, jangan sampai longgar. Karena kalau longgar tak lucur ya. Jangan sampai kita melonggarkan ketidakbenaran sehingga melakukan hal-hal yang tidak benar di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi kita harus berpegang teguh pada kebenaran. Ikatlah pinggangmu dengan kebenaran. Kita diikat dengan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Hanya itu yang bisa melawan iblis saudara-saudara. Yang kedua, firman Tuhan katakan berbaju sirahkan keadilan. Jadi berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Di mana ada kebenaran, di situ ada keadilan saudara. Kebenaran dan keadilan ini berjalan bersama-sama. Tidak sendiri-sendiri saudara. Berjalan sama-sama kebenaran dan keadilan ya. Makanya kedua dikatakan baju sirah keadilan ya. Baju sirah itu kalau di dalam orang berperang orang bisa lihat ya, dorang dia pakai tuh baju sirah itu, tuh baju anti peluru saudara ya, tuh besi itu saudara, baja. Untuk apa itu baju sirah itu saudara? Untuk melindungi bagian-bagian yang lemah di sini saudara-saudara. Ya, ada di sini ada apa ya? Ada jantung, ada hati, ada paru-paru dan lain sebagainya saudara. Jadi itu baju sirah itu untuk menutupi bagian-bagian yang lemah ini. Ya saudara yang diberkati Tuhan, biarlah otot besar
Ya biar le otot, memang dong bilang otot apa ya? Tuh yang gaga-gaga dan dompe otot-otot itu saudara ya. Mar kalau dapat tembak di jantung mati saudara, biarlah otot besar ya. Maka dari itu harus menggunakan baju sirah keadilan. Artinya apa saudara-saudara ya? Keadilan akan melindungi kelemahan-kelemahan kita. Karena saudara kadang orang ini punya kelemahan-kelemahan sehingga orang tidak tidak mudah untuk melakukan keadilan karena ada kelemahan-kelemahan. Misalnya saudara, karena tompe saudara, biar salah tombela kata, tapi itu tidak adil. Ya karena dia salah, tapi karena tompe saudara, tompe keluarga. Nah itulah kelemahan-kelemahan kita. Atau mungkin dalam pelayanan saudara kadang, orang tidak bisa tegur karena dia orang kaya, atau dia banyak doi, banyak basumbang. Ya, orang sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, orang rasa kirene, rasa bagaimana perasaan lemo togor karena dia kok banyak basumbang tuh, padahal dia pamalas ya, dia nak jabat ibadah, karena ketua DP sumbangan banyak, jadi ya biar dia malas no problem, nah toh. Nah, ini tidak adil saudara ya. Ini kelemahan kita, tapi orang harus tegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Ya, jangan saudara tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Nah, ini tidak adil. Ya, kalau orang-orang berduit orang tumpul, tapi kalau orang-orangnya duit orang tajam. Ini tidak boleh saudara ya. Kita harus adil sehingga keadilan itu akan menutupi kelemahan-kelemahan kita. Sekalipun orang punya kelemahan, tapi orang harus mampu melakukan keadilan itu di tengah-tengah kehidupan kita, saudara. Sebagai orang tua juga mesti adil. Ya, jangan jadi orang tua yang nyanda adil. Kalau mau berbagi tanah adil, ya. Berbagi harta adil, ya. Kasih sayang adil, ya. Saya percaya setiap kita orang tua pasti adil. Amin. Sama deng, saya dengar saudara ya, ada oma DP cucu ada 5 ya, mar dia cuma sayang tuh cucu bungsu tuh cucu lain ya sayang, makanya karena dia cuma sayang tuh cucu bungsu, cuma dia dapat gula-gula terus saudara ya. Tuh lainnya pernah dapat. Nah, ininya adil saudara. Begitu juga dalam kehidupan kita sebagai oma, sebagai opa, sebagai orang tua, mari lakukan keadilan dalam kehidupan kita, dalam tanggung jawab kita. Tolong mesti adil saudara ya. Apapun itu, tolong mesti adil. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian firman Tuhan mengatakan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Saudara yang diberkati Tuhan, memberitakan Injil adalah tugas kita, supaya banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi saudara yang diberkati Tuhan, kadang kita terlalu sibuk sehingga kita tidak rela untuk tugas pemberitaan Injil. Ingat saudara, saya mau katakan saat ini bahwa jika iblis tidak bisa menjatuhkan kita, kadang dia membuat kita sibuk. Hati-hati, kalau orang terlalu sibuk dan lupa dengan Tuhan, dengan tugas pelayanan kita, hati-hati saudara. Kita telah terjebak dalam strateginya iblis. Karena kesibukan kita, kadang kita tidak rela untuk keluar pelayanan. Ya, kesibukan kita, kadang kita tidak rela untuk mendoakan orang yang membutuhkan kita. Sebagai pelayan Tuhan, sebagai pendeta, guru agama, sebagai penatua, sebagai diaken. Pe banyak kok tapi kerja ini. Ya, setengah mati kita mau kasih tinggal tapi kerja ini, dalam pengertian tapi pakai yang bubaso pe banyak, tapi piring mau cuci pe banyak. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau itu tugas kita, kalau ada yang sakit di rumah sakit, ya kita harus tinggalkan itu dan kita doakan mereka. Yang tidak butuh 1 kali 24 jam saudara. Ya, kita doakan mereka. Ya, karena itu tugas kita. Kita doakan, kita kasih firman kepada mereka saudara. Ya, mengatakan bahwa Allah sanggup menyembuhkan, Allah sanggup memulihkan. Itu menguatkan mereka. Dan kita doakan mereka, menguatkan iman mereka saudara-saudara. Ya, setelah itu habis itu ya balik cuci itu piring saudara ya. Bukan malaikat mencuci.
Tuh baju dicuci, bukan malaikat mencuci saudara. Tapi lakukan tugas kita. Namun kadang-kadang kita tidak rela. Karena dengan kesibukan-kesibukan kita. Dan kadang ya, orang ya cari-cari tuh kesibukan sendiri saudara. Biar nyandak sibuk bilang sibuk ya. Ini yang jadi soal. Kadang orang tidak punya kerelaan hati untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kadang orang tidak punya kerelaan untuk benar-benar melakukan tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara yang diberkati Tuhan, penting. Firman Tuhan bilang, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil dengan penuh kerelaan. Rela hati untuk melakukan tugas itu saudara. Ya, jangan karena terpaksa. Ya, tapi dengan kerelaan. Dengan ketulusan, dengan kesungguhan kita untuk menyampaikan Injil supaya ada banyak orang yang dimenangkan oleh Tuhan. Amin saudara. Kemudian firman Tuhan mengatakan dalam segala hal, di ayatnya yang ke-16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Senjata berikutnya adalah perisai iman. Apa ini perisai? Saudara, perisai ini untuk menangkis senjata. Kalau di tangan kanan pedang, di tangan kiri perisai. Dia mau tangkis itu serangan saudara. Itu sebagai sebuah bentuk senjata untuk menangkis setiap bentuk-bentuk serangan yang ada. Saudara yang diberkati Tuhan, tapi bukan perisai yang kelihatan seperti ini saudara ya. Tapi firman Tuhan yang dimaksudkan adalah perisai iman untuk menangkis serangan iblis. Karena serangan iblis bisa ditangkis dengan iman. 1 Petrus 5 ayat 8-9a bilang begini. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, bukan iman abal-abal saudara-saudara. Iman yang teguh, kita bisa melawan iblis dengan iman yang teguh. Makanya kalau cuma iman lau-lau salah ya gampang tergoda saudara, gampang jatuh. Makanya orang beriman itu mesti kokoh, mesti teguh, mesti kuat. Ya, karena kalau cuma iman biasa-biasa ya gampang lipek saudara. Makanya itu iman mesti kuat, mesti teguh. Itu firman Tuhan bilang, lawanlah dia, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Sehingga dalam keadaan apapun kita akan mampu hadapi semua dengan perisai iman. Ya, biar kamari ada serangan pergumulan, ada serangan angin badai, ada serangan masalah, ada serangan persoalan hidup, pergumulan, tantangan, orang bisa tangkis saudara-saudara karena iman. Ya, firman Tuhan bilang itu perisai iman bisa orang gunakan dalam segala keadaan, dalam segala apapun keadaan hidup yang kita hadapi, orang mesti pegang perisai iman. Makanya itu perisai iman itu mesti siaga saudara-saudara ya. Supaya kalau dapat serangan tangkis tak, dapat serangan tangkis tak, nah itu dapat tangkis saudara. Penting sekali Bapak Ibu Saudara. Ya, makanya jadi orang Kristen harus jadi orang Kristen yang punya iman yang teguh di hadapan Tuhan. Bagaimana punya iman yang teguh? Tentunya saudara, kita harus hidup di dalam Tuhan supaya iman kita pun kokoh, teguh dan dahsyat di dalam Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, selanjutnya firman Tuhan mengatakan di ayatnya yang ke-17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi tadi kalau bilang ambillah ya, kemudian dikatakan terimalah. Terima ketopong keselamatan dan pedang roh yang diberikan oleh Tuhan. Ketopong itu apa?
topi baja, saudara-saudara ya. Ketopong keselamatan dari Tuhan. Ya, kemudian dikatakan pedang roh. Jadi pedang itu mau pakai, mau belah tuh iblis, saudara ya, mau potong tuh iblis. Itu apa tuh pedang roh? Firman Allah. Ya, itu yang diberikan kepada kita dari Tuhan. Memang lengkap, saudara-saudara ya. Ini artinya apa? Ini perlengkapan senjata Allah, ini tanda perlindungan dari Tuhan, saudara-saudara. Karena Tuhan yang akan berperang dengan kita melawan iblis. Tuhan yang mau biar patorang, saudara-saudara ya. Ini tanda perlindungan dari Tuhan, dari ujung rambut sampai telapak kaki, saudara-saudara. Ya, kita diproteksi, dipersenjatai, diperlengkapi dengan senjata Allah. Luar biasa. Kalau semua itu ada patorang, torang tidak akan mudah jatuh, tidak akan mudah tergoda, tidak akan mudah tumbang, saudara. Karena kita diperlengkapi dengan perlengkapan senjata Allah. Iblisnya akan bisa serang torang. Karena apa? Torang punya ketopong keselamatan, torang punya pedang roh, torang punya ikat pinggang kebenaran, torang punya baju sirah keadilan, torang punya perisai iman, dan torang punya kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Iblis tidak akan mampu melawan kita, karena yang menang pasti anak-anak Tuhan, karena Tuhan beserta dengan anak-anaknya. Amin, saudara-saudara ya. Dan jangan lupa di ayat yang ke-18 selanjutnya firman Tuhan bilang, jangan lupa ya, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu. Artinya apa, saudara? Kalau kita sudah diperlengkapi dengan perlengkapan senjata Allah, ada kebenaran, ada keadilan, ada kerelaan memberitakan firman, ada perisai iman, ada ketopong keselamatan, ada pedang roh, saudara. Kita diingatkan jangan lupa berdoa. Ya. Kalau semua so lengkap, semua so siap, jangan lupa doa. Berdoa nyala putus-putus. Berdoa senantiasa. Selalu berjaga-jaga dalam doa kita, saudara-saudara. Banyak orang so siap berperang, baru lupa berdoa, saudara. Ya, so siap mau pi pelayanan, baku perang ini mau pi pelayanan, baku perang, tapi lupa berdoa. Keluar dari rumah pi kerja ini, lupa berdoa, saudara. Kadang orang melupakan doa. Tapi tanpa tong sadari doa itu penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mendasari semua ini doa. Doa, saudara, berdoa senantiasa. Setiap waktu, tiada putus-putusnya. Kita berdoa. Karena tanda kita berdoa, tanda kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Semoga firman ini menyertai, memperlengkapi, dan memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang sungguh-sungguh memberkati kami semua. Biarlah dengan firman ini memampukan kami untuk dapat mengerti, memahami maksud Tuhan. Sehingga itu pun kami lakukan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah saudara-saudara, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus kiranya menyertai dan memberkati. Shalom, damai di hati.